Negosiasi bisnis internasional. Negosiasi bisnis internasional merupakan proses paling penting dalam dunia bisnis global saat ini. Dengan memahami budaya, bahasa, dan preferensi mitra asing sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Memahami perbedaan budaya dalam bisnis. Yang pertama itu relasi. Relasi membangun hubungan yang baik dengan mitra bisnis dari budaya yang berbeda sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kedua ada gaya negosiasi. Setiap budaya memiliki gaya negosiasi yang unik seperti tingkat formalitas, orientasi pada kontak atau tugas, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada konsep waktu. Perbedaan persepsi tentang waktu dapat menjadi tantangan dalam negosiasi lintas budaya seperti ketepatan waktu, kecepatan pengambilan keputusan, dan kesepakatan yang akan diambil. Persiapan sebelum negosiasi lintas budaya. Yang pertama itu pelajari budayanya. Pahami dengan detail adat istiadat, nilai-nilai, dan praktis bisnis dari pihak lawan negosiasi. Yang kedua itu bentuk tim. Kumpulkan tim dengan latar belakang dan keahlian yang melingkupi satu sama lain, yang memahami budaya satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, siapkan strategi. Rancang pendekatan yang pertimbangkan perbedaan budaya dan kebutuhan masing-masing pihak. Setelah itu, sebelum memulai negosiasi lintas budaya, yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan diri secara menyeluruh. Pelajari latar belakang budaya mitra bisnis yang akan kita ajak untuk kerjasama, bentuk tim negosiasi yang tepat, dan kembangkan strategi yang akomodatif terhadap perbedaan budaya sehingga dapat menarik klien untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan yang kita miliki. Komunikasi efektif dalam negosiasi lintas budaya. Dalam hal ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan bahasa, gaya, dan norma budaya. Mendengarkan aktif, menghargai perspektif lawan, dan beradaptasi dengan gaya komunikasi mereka adalah kunci untuk membangun saling pengertian. Penggunaan bahasa tubuh, kontak mata, dan intonasi yang tepat juga penting untuk menyampaikan pesan dengan jelas. Menghindari jargon dan istilah yang spesifik budaya dapat membantu mencegah kesalahpahaman dalam usaha bernegosiasi dalam lintas budaya. Selanjutnya, bagaimana sih membangun kepercayaan dalam negosiasi? Tentunya yang pertama butuh keterbukaan. Jadi transparan dan terbuka dalam komunikasi. Berbagai informasi secara jujur dan membangun rasa saling percaya. Yang kedua itu ada konsistensi. Tunjukkan komitmen dan konsistensi dalam tindakan yang Anda lakukan. Nah, ini akan membantu membangun kredibilitas dan keandalan. Yang ketiga ada empati. Tunjukkan bahwa pemahaman dan kepedulian terhadap sudut pandang mitra Anda. Ini akan membantu menciptakan hubungan yang positif. Selanjutnya materi yang kedua itu adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Maksudnya integrasi ekonomi di antara 10 negara anggota ASEAN tujuannya adalah untuk menciptakan pasar tunggal dan bisnis produksi yang kompetitif di kawasan Asia Tenggara. Yang dimaksud dengan pasar tunggal ASEAN adalah visi ekonomi integrasi di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan menciptakan aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing ASEAN di pasar global. Untuk posisi Indonesia dalam perdagangan dan investasi ASEAN ini sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia memiliki peran strategis dalam memperkuat perdagangan dan investasi di kawasan. Indonesia menjadi pasar potensial bagi produk-produk negara ASEAN lainnya dan juga menjadi tujuan investasi yang menarik. Nah, untuk daya saing Indonesia di kawasan ASEAN memiliki sejumlah keunggulan kompetitif yang menjadikan salah satu kekuatan ekonomi terkemuka di kawasan ASEAN. Namun, Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan untuk meningkatkan daya saingnya di pasar regional.
Dampak liberalisasi perdagangan bagi Indonesia. Liberalisasi perdagangan di bawah masyarakat ekonomi ASEAN memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia. Meski membuka peluang besar, tantangan pun tidak dapat dihindari. Dengan adanya perdagangan liberalisasi berdampak negatif bagi UMKM yang ada di Indonesia, karena masyarakat Indonesia terkadang lebih tertarik dengan produk-produk luar negeri. Untuk kesimpulan materi kedua ini adalah sebagai masyarakat ekonomi ASEAN, MEA membawa peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan dengan strategi yang tepat akan memungkinkan Indonesia menjadi pemain yang kompetitif di kawasan. Rekomendasi untuk Indonesia termasuk meningkatkan daya saing, memperkuat sektor unggulan, dan memperluas kerjasama regional. Untuk materi selanjutnya yaitu materi ketiga tentang tantangan ekonomi bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia menghadapi sejumlah tantangan ekonomi yang kompleks, termasuk pengurangan subsidi energi, peningkatan kesejahteraan buruh, penciptaan lapangan kerja, pembangunan sektor pertanian, dan pengelolaan utang luar negeri yang semakin membludak. Pengurangan subsidi energi, dampak dan solusinya. Yang pertama, beban fiskal. Penggunaan subsidi energi dapat memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk belanja lain yang lebih produktif. Yang kedua, efisiensi penggunaan. Masyarakat akan lebih bijak menggunakan energi seiring dengan kenaikan harga. Yang ketiga, pertumbuhan energi. Insentif untuk energi terbarukan dapat ditingkatkan dengan penghematan subsidi. Solusinya, pengurangan subsidi energi merupakan salah satu langkah penting pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal. Meskipun berdampak pada daya beli masyarakat, hal ini dapat diatasi melalui program kompensasi dan insentif yang tepat. Kebijakan ini juga dapat mendorong efisiensi penggunaan energi serta percepatan transisi ke energi terbarukan. Kesejahteraan buruh atau menjaga daya beli dan produktivitas. Yang pertama, meningkatkan upah. Pemerintah perlu menjaga daya beli buruh dengan menyesuaikan upah minimum secara berkala, mempertimbangkan laju inflasi dan pertumbuhan produktivitas. Yang kedua, adanya jaminan sosial dan kesehatan. Memberikan akses yang lebih luas terhadap jaminan sosial dan kesehatan bagi buruh meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas mereka. Yang ketiga, adanya pelatihan dan pengembangan. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi buruh mendorong mereka untuk terus berinovasi dan meningkatkan produktivitas. Pertumbuhan kesempatan kerja mendorong investasi. Pemerintah perlu menarik investasi dalam sektor-sektor dan dapat menciptakan lapangan kerja baru, seperti infrastruktur, manufaktur, dan teknologi. Yang kedua, adanya kemudahan. Menangkas birokrasi, menyederhanakan perizinan, dan memberikan insentif dapat mendorong pertumbuhan wirausaha dan bisnis-bisnis baru. Yang ketiga, tumbuhnya peningkatan investasi dalam pendirian vokasi dan pelatihan kerja dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri. Strategi pemerintah dalam mengatasi tantangan ekonomi. Yang pertama ada reformasi subsidi, pengurangan subsidi energi yang bertahap dan penargetan subsidi tepat sasaran. Yang kedua adanya investasi, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Yang ketiga peningkatan daya, mendorong investasi, mendorong inovasi, peningkatan keterampilan dan pemberdayaan UMKM. Selanjutnya, peran sektor swasta dalam mendukung perekonomian. Yang pertama ada investasi. Sektor swasta dapat berkontribusi dengan berinvestasi dalam berbagai sektor seperti infrastruktur, industri manufaktur, dan teknologi. Yang kedua, adanya tanggung jawab. Perusahaan swasta dapat berpartisipasi dalam program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk mendukung pembangunan masyarakat seperti pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Yang ketiga, adanya inovasi. Inovasi perusahaan swasta dapat memperkenalkan produk dan layanan inovatif yang meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta mendorong adopsi teknologi di berbagai bidang. Sedangkan peran masyarakat dalam menjalankan ekonomi adalah
Yang pertama, konsumsi cerdas dengan membeli produk lokal dan bukan produk luar negeri secara konsumtif. Yang kedua, adanya investasi, menanamkan modal pada usaha yang ada di Indonesia dan produk lokal Indonesia. Yang ketiga, kewirausahaan, menciptakan lapangan kerja dengan menciptakan UMKM sehingga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat lain. You don't even know my name.